Kalau yang tulang belakang ini, saya menunjukin yang ini itu titik normalisasinya yang tadi. Nah itu dia, yang Dr. Handoko itu dia makinnya gini nih. Nah dia, Itu dari mana sebenarnya preskripsi? nah preskripsi ini ada di ISO centernya, tapi dia mainnya di Prescription percentage. prescription percentage. Kalau sebelumnya Dr. Handoko itu lebih senang mainnya poin. Jadi di titiknya itu poinnya dirubah-rubah kedalamannya. Belakangan ini karena sama aja, kan sama-sama persentase ya, dia juga begitu dia nurunin pun ininya akan turun juga. Jadi dengan normalisasi poin, dengan normalisasi presentasi tadi itu tuh udah ya kurang lebih sama lah, tujuannya buat nurunin dosis secara keseluruhan, lebih ke situ sih. Tadi cara geser-geser poinnya gimana, Mas? Geser-geser poinnya kita ke sini, saya nambahin poin aja ya dok ya. Itu ini sama ini di sini nih. Oh, Diklik gini-gini aja dok. Cuman jadi secara manual digeser ya? secara manual digeser titiknya. Tapi sih ini harusnya dokter nggak ngelakuin ini kalau evaluasi, cuman dokter lihat titiknya itu yang dijadikan sebagai titik preskripsi itu yang mana. Cara ngelihatnya ya ke sini, dari sini juga dia actual point dose at, nah ini adalah titik preskripsi ya nih dok, namanya ISO C7T11. Tinggal dokter cari posisinya Di point of interest tadi ya? di sini ISO C7. Oh itu ada dia. di sini. Nah di situ ya pastiin dia nyala on, baru tinggal kita cari si ISO itu yang kuning. Yang warna kuning, betul. Titiknya ada di sini. Dia titik preskripsinya berarti ada di pertengahan PTV. Di tengah-tengah PTV. Mungkin nggak, misalkan soalnya tuh dibuatnya titik ISO titik tadi poin POI-nya di tempat yang nggak seharusnya gitu. Mungkin. Jadi kita memberikan saran rekomendasinya itu ya. Iya. Mungkin itu. Mungkin juga ya modelnya kayak Habim tadi dok. Ternyata si ISO centernya itu hanya sebagai buat setup aja titik tengah dari si bin. Tapi untuk titik perhitungannya atau titik preskripsinya itu beda lagi. Oke. Cuman kalau titik preskripsi itu idealnya dia berada di kalau ini kan emang dia targetnya adalah tulang. Ya ini berarti di tengah-tengah ya di tulangnya atau di tengah tumor. Ya kalau dia kasusnya lebih banyak jaringannya atau GTV-nya itu ada di jaringan, targetnya kita taruh harus di jaringan. Jadi idealnya kalau dari buku itu adalah yang menyerup rata-rata itu dia densitasnya itu apa targetnya. Kalau emang tulang ya taruh di tulang, tapi kalau emang ternyata lebih banyak ya jaringan medium, maksudnya jaringan lunak, ya taruhnya di jaringan lunak. Itu pun sama di paru. Tapi kalau di paru kasusnya kalau kita naruh titik preskripsinya di paru, yang terjadi dia hotspotnya jadi tinggi karena kita paksain 100% di paru, sedangkan itu udara. Ini udara. Kita paksain di udara kena 100, otomatis di sini ntar akan jadi putih. Contohnya kita coba aja. Ini kan titiknya mana tadi warna apa? Harusnya kan nggak jauh beda ya. Nah kalau ntar kita taruh di udara, putih semua jadinya. Tapi kenapa ada orang mau naruh di paru-paru titik itu? Ya mungkin kalau kasusnya dia desperate. Ini dok, posisinya dia ada di paru sama, atau kan dia biasanya kita fisika itu secara otomatis klik aja autoplex. Kita ngeklik autoplex. Tanpa kita evaluasi. Iya. Autoplex yang mana? Ini dok. Oh itu. Autoplex POI. Jadi kita nggak evaluasi lagi posisi titiknya sebenarnya itu ada di mana sih gitu. Oh gitu. Nah itu
kayak sering lah, bukannya bisa sering kejadian begitu. Oh gitu. Terus kalau pinnacle ini sudah kita setup itu, kita kalkulasi lagi dia pencetnya apa? Atau di Compute. auto? Oh, Kan kalau iya. di situ kan F5 tuh. Di sini compute Dok, ada di DOS di sini. Oh, di DOS di compute. DOS computation. Kalau dia ini kita rubah, Kita ubah. kita balikin lagi. Nah dia ini Oh, yang aktif. Keluar. Ah. Terus sama satu lagi ini adalah area perhitungannya nih Dok. Jadi kalaupun ada gambar, misalkan area perhitungannya ini masuk, tapi ngepres banget. Tapi sih kayaknya harusnya nggak nyampe situ sih. Itu ngepres banget. Jadi yang digambar di sini tuh nggak di DVH-nya nggak kebaca. Iya biasa kayak gitu ya. Iya. Ada strukturnya tapi nggak keluar Nggak angkanya. keluar angkanya. Jadi Berarti ada area kemungkinan mesti diganti. areanya ini nggak masuk ke situ. Di kurang adjust luas, apa betul. cara adjust edit areanya gimana? Pakai di DOS ini Dok. Oh itu. Iya. Tapi kalau begitu kita ngejust ini, kita harus gitu Komplit ulang. Betul. Nah, Ini kita adjust. di aksi di sagitalnya Di mana aja nih Dok? mana aja ya? Iya. Di mana aja. Oh gitu. Nah dia harus komplit ulang. Sama kalau untuk satu lagi, saya nggak ada lagi, belum nemu tadi contohnya mau nyari yang craniospinal atau Jasa. yang ada yang overlapping. Jadi kalau yang overlapping itu kita biasanya lebih ke concern ke maksimum dose-nya. Jadi kalau hotspot itu hotspotnya patokannya kita nggak lebih dari 110%. Kalau dia lebih dari 110%, kita kadang masih anggap dia sebagai ada junction. Oh. Jadi ya kadang kita patokannya di lebih toleransi di hotspotnya. Maksudnya kita nggak bisa terima kalau hotspotnya itu terlalu panas Tinggi, lah, terlalu oke. tinggi. Kadang kita lebih milih oke ada low dose, ngorbanin jadi low dose Coverage. coverage-nya. Tuh untuk yang tulang belakang. Terus kalau buat yang vertebrae itu lagi, ini kadang keputusan klinis ya Dok. Jadi nggak melulu harus di kedalaman sekian. Kalau contoh kasus dulu sebelum zamannya ada 3D, itu pasien buat torakal itu di kedalaman 5, lumbal di kedalaman 6. Nah, kalau Prof Tati mau di lumbal mau di torakal itu kedalamannya 5 gitu zaman dulu. Nah kalau sekarang sebenarnya kedalaman itu udah nggak jadi acuan lagi karena kita bisa evaluasi semua di 3D. Nah kalau dulu yang 2D kita acuannya begitu. Nah terus kalau buat 2 dimensi lapangan junction itu kalau di sini kita bisa evaluasi kan ada junctionnya bagaimana berapa. Nah kalau zaman dulu yang 2D itu junctionnya itu acuannya itu 5 mili. Sementara Dari lapangannya satu- satu dengan lapangan yang lain. Depan filter yang satu filter. Nah, Kalau ada kan misalkan orang nggak mau yang kayak gini, mau dibikin 3 beam biar bisa ngejar coverage ke yang anterior. bisa. Ya, ada teror tuh biasanya. Iya. Buat di situ. Nah kalau ini kemarin pertimbangannya kenapa dia dari bawah aja karena di sini ada Ada area yang ada di PCV sinar, lain, PCV betul. lain. Makanya Tapi kalau nggak ada, better yang itu tadi ya. iya, malah di beberapa rumah sakit, banyak rumah sakit malah Dok, itu saya lihat lebih banyak yang ngejar, dia justru ngejar coverage. Oh. Kayak di Gading Pluit, pasien Prof Tati. Ah, Pasien Prof Tati itu dia mati Dok. kerekam Oh, loh iya, mas iya, ini. Oh iya, salah ya. Oh, maksudnya Itu penggunaan internal. Di MRT. Iya. Jadi Oh, tapi ini nggak bisa dibilang salah atau benar. Mungkin gue punya pertimbangan tersendiri dibikin MRT salah coverage-nya bagus sih targetnya, yang lainnya tetap aman, ditekan juga low dose-nya. Tapi tekniknya MRT Apa jangan VMAT enggak? bisa jadi. Tapi sekarang paliatif Dok banyak juga paliatif itu yang ngejar kayak yang biasa dokter Handoko lakuin. Iya. Dosis tinggi. Jadi kadang dia tuh kurang tidak resisten, dikasih dosis lebih tinggi lagi. Oh gitu. Banyak yang kayak begitu. Ya ternyata itu udah umum gitu, yang dari kepala yang banyak nodul-nodul Iya. Oh. GTV itu di SID yang tengahnya dibikin hot itu ternyata BRTS IB. udah banyak juga katanya penyebabnya gara-gara si
udah cukup resisten gitu. Jadi dengan dosis standar konvensional itu udah nggak akan ada efeknya. Gitu. Baik. Terus ini yang tadi berikut. Nah, ini kita langsung masuk ke Mame. Pause dulu bentar, aku ganti